kesan terbengkalai, kesan kusam, dan kesan lapuk. Bisa dibuka nggak ya? Dan di sini banyak sekali ya bekas-bekas bangunan yang sudah terbengkalai. Pabrik serai wangi. KSOPTPN 9 PT Sil. Gimana caranya nih naik? Tangki-tangki ini atasnya itu biasanya dipakai buat tempat duduk kuntilanak. Nih. Di belakang saya ini bangunan tinggi ya, ini tinggi sekali, ini bagai kota mati ya. Mirip sekali dengan kota mati ini, karena bentuk bangunannya sudah tinggi menjulang seperti ini menunjukkan bahwa dulu ini tempat ini merupakan tempat sangat penting untuk berkegiatan ekonomi. Sekarang kita sudah berada di bangunan yang lain ya. Nah, di belakang saya ini bisa dilihat ya corak dari bangunan-bangunan yang ada di area pabrik atau bekas pabrik ini ya. Ini adalah corak bangunan masa lalu. Dan yang kita tahu bangunan-bangunan peninggalan Belanda itu terkenal kuat ya. Jadi ini udah ratusan tahun usianya. Mungkin berapa tahun ya, intinya udah lama sekali, ratusan tahunan lah, karena Belanda itu menjajah Indonesia itu sangat lama dan itu terjadi juga sudah lama sekali. Namun meskipun bangunan-bangunan ini sudah lama dibangun tapi tetap masih kuat. Nah, daripada penasaran, sekarang kita cek ada apa aja di dalamnya. Oke. Seperti biasa ya, sama seperti bangunan yang tadi kita datangi. Kesan terbengkalai, kesan kusam, dan kesan lapuk berada di mana-mana. Nah, karena dulunya ini pabrik, jadi model-model bangunannya itu disesuaikan dengan bangunan-bangunan yang mempermudah untuk beraktivitas atau berproduksi gitu ya. Jadi blong-blong gitu. Ini bekas-bekas kok kayu ini. Tapi kalau kayu biasanya ya bangunan-bangunan yang sudah dirobohkan mungkin, karena kata salah satu warga di sini ada beberapa bangunan yang ternyata sudah dirobohkan juga gitu. Oke, coba sekarang kita pindah ke bangunan yang lain.
munggah lah munggah. Nah, coba sekarang kita naik ke lantai atas. Ini ada tangga untuk naik ke atas, cuman sepertinya nggak bisa dibuka. Ini bisa dibuka nggak ya? Oh, ternyata nggak, bukan lantai, karena ternyata ya ruangan itu yang adalah ruangan yang barusan kita masuki juga ternyata. Oke, jadi kita turun lagi. Oke, karena bangunan ini nggak bisa kita masukin, jadi kita pindah ke sana. Ya, sana masih ada bangunan yang masih bisa kita kunjungi, dan di sini banyak sekali ya bekas-bekas bangunan yang sudah terbengkalai. Seperti yang kita tahu, bangunan yang sudah terbengkalai udah pasti diambil alih oleh makhluk-makhluk dari dimensi tak kasat mata itu. Dan di sini kalau malam udah pasti suasananya mencekam sekali. Dari mana lewatnya ini? Bentar. Oh, ada lorong. Ini kayak semacam goa gitu. Tapi tembusnya sana. Kita lewat di sana aja. Pabrik serai wangi. Waduh, ini udah dipenuhi semak-semak dan ilalang ini. Aman. Nah, kita merobos lewat sini. Oh, ternyata lewat situ sebenarnya tadi bisa ini. Tapi kenapa kita lewat semak-semak itu ya? Nah, lewat sini aja. Bangunan ini sama persis dengan bangunan yang ada di sebelah situ. Jadi sepertinya nggak perlu kita masuk ke situ ya. Kita geser ke tempat lain karena tempatnya masih banyak sekali bangunan-bangunannya. Ini pabrik masih operasi nggak ya? Kayaknya nggak, cuman ini apa ini namanya, turbinnya masih pada gerak ini, dan masih ada KWH terpasang. Sepertinya ya, daripada penasaran kita deketi aja. Pabrik serai wangi. KSO PTPN 9 PT Sil. Mungkin ya kita
balik lagi aja karena ini arah belakang, jadi susah untuk kita masuk. Kita langsung aja lewat sini. Ternyata lewat semak-semak itu menyenangkan. Nah, ini contohnya. Sekarang kita berada di belakang bangunan yang sempat kita kunjungi tadi. Nah, ini bangunan bagian belakangnya. Nah, sekarang kita akan menuju ke salah satu bangunan yang paling ikonik, yaitu cerobong asap. Oke, ini ada tangki-tangki apa ya? Ya, saya kurang tahu masalah industri. Jadi kurang tahu itu tangki-tangki yang di situ gunanya apa. Karena tujuan kami ke sini ya hanya sekedar meliput suasana tempat yang dulu dijadikan tempat industri. Nah, itu cerobong asap. Teman-teman maju lah. Yura maju. Nyar munggah. Oke. Tapi hati-hati nih, pakai kelatengnya gatel. Kita harus singkirin dulu nih tanaman kelateng yang bikin gatal. Oke, saya mau naik. Susah kayaknya nih. Gimana caranya nih naik? Tuh. Nah, ini kan cerobong asap. Ini pohon kelengkeng. Nah, ini salah satu bangunan ikonik. Jadi kelihatannya lebih keren kalau ini udah lapuk kayak gini. Kalau ini masih dipakai kayaknya biasa aja. Cuman kalau kondisinya sudah lapuk, itu kelihatan lebih keren dan bagus buat foto-foto. Ini tangki yang saya maksud tadi, tangki residu ya. Nah, sering sekali ini di YouTube ataupun di sosmed tangki-tangki ini atasnya itu biasanya dipakai buat tempat duduk kuntilanak. Biasanya kayak gitu. Kalau temanya itu kayak semacam uji nyali di bekas pabrik terbengkalai kayak gini. Nah, sekarang saya mau pose duduk di atas tangki ini. Tuh, gimana nih? Aduh, kok ini ada bekas obat nyamuk. Buang. Ini wilayah vegetasi juga masih terawat ini di sini. Jadi suasananya itu sangat rindang dan asri. Nah, ya, modune, kita modune. Nah,
Oke teman-teman, nah kita udah mengunjungi berbagai tempat terbengkalai di sini. Kita sudah sisir semua sudut-sudutnya dan kita saksikan bersama semuanya sudah lapuk, sudah nggak bisa ditinggali lagi bagi kita sebagai manusia. Nah, ketika ada bangunan yang awalnya itu dibangun oleh manusia lalu kemudian ditinggalkan dan dibiarkan terbengkalai, maka apa yang terjadi? Maka alamlah yang akan mengambil alih bangunan-bangunan tersebut, hingga akhirnya lapuk muncul, akar-akar tanaman atau pohon-pohon besar juga ikut berkontribusi membuat bangunan-bangunan itu menjadi terasa menyeramkan. Nah, itulah alam bekerja. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Ikuti video-video kami berikutnya, tetap di Alam Selaras.